warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilizar, NIM 1730404054. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah politik gender yang dalam hal ini dosen pengampunya bernama Ibu Mariatul Kiptia, sarjana sosial MA MSI. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab soal pertama, yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa itu feminisme dan ruang lingkupnya. Saya akan menjelaskan sejarah singkat feminisme, yaitu terjadi ketika tahun 1970 di Amerika Serikat di masa kepemimpinan Stam Eiffel di tahun 1760. Dia menyebarkan feminisme di Amerika. Cikal bakal munculnya feminisme di Indonesia yaitu masuknya di abad ke-20 ketika Eropa memasuki pintu gerbang masuknya kampanye gender dan feminisme ke dunia Islam pada awal abad ke-20. Nah, feminisme ini juga memiliki ruang lingkup ada 5, yaitu feminisme liberal. Dalam feminisme liberal ini hirauannya adalah untuk perorangan, bukan kelompok. Di sini feminisme liberal ini mengupayakan dalam kepentingan individu, bukan kepentingan kelompok, yaitu dia mempunyai kepentingan perorangan. Dan yang kedua yaitu feminisme marxisme atau sosialis. Dalam feminisme ini, perempuan dalam struktur ekonomi, politik, sosial maupun budaya tidak terlepas dari yang namanya sistem kapitalis dan budaya patriarki. Yang kita ketahui, budaya patriarki adalah budaya politik, terutama dalam politik gender, yang tidak terlepas dari yang namanya kesetaraan gender atau kesetaraan perempuan di Indonesia. Baiklah, yang ketiga yaitu tentang feminisme radikal, yang di sini ialah untuk mencegah pensubordinasian oleh gender pada agenda tradisional. Jadi pada agenda tradisional pun gender juga dibatasi seperti itu kan. Nah, nomor 4 feminisme teologis. Feminisme teologis ini menyangkut ideologi. Di Indonesia kita juga mempunyai ideologi. Yang pertama ialah nasionalis, yang kedua ideologi agamis, dan ideologi yang dianut oleh Owang Saluar yaitu komunis ketika di zaman Presiden Soekarno, dan alhasil tidak diberlakukan ideologi komunis di Indonesia. Itulah cikal bakal munculnya PKI dan lain sebagainya. Baiklah, yang kelima yaitu feminisme ekofeminisme. Yang tadi feminisme ini adalah ekofeminisme, yaitu eko berarti dia lebih jenjangnya lebih kuat atau lebih keras seperti itu. Aliran ini sering menimbulkan perdebatan antara laki-laki dan perempuan di tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Politik gender dan perkembangannya di Indonesia khususnya. Baiklah, politik gender yang kita ketahui adalah politik perempuan yang dalam hal ini masih banyaknya representatif kaum perempuan di Indonesia belum mewakili suaranya di kancah pemilu, baik itu presiden, pemilu kada, dan lain sebagainya. Kaum perempuan ini masih minim terpilihnya menjadi anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kita berkaca pada tahun 2007-2009 bahwasanya politik gender atau politik perempuan itu sudah ada di tahun 2007-2009, yang pada data itu ada sekitar 30% yang terpilih menjadi anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari kaum perempuan. Tidak mencapai 80% atau 70% dari kaum perempuan. Nah, dalam hal ini yang mendominasi di kancah pemilu masih dari kaum laki-laki pada saat itu. Dan di era 2019 yang lalu, alhasil kaum perempuan di Indonesia menduduki kursi DPR, dari kursi DPR
DPD, DPR RI, dan lain sebagainya itu meningkat dari yang tadinya 30%, meningkat menjadi 70% di era sekarang. Ialah banyak kemarin terpilih menjadi anggota DPR, DPD RI, MPR, dan lain sebagainya. Nah, di politik gender dan perkembangannya di Indonesia juga tadi sudah kita ketahui bahwasanya masih minim dan bertahap untuk naik jenjang atau derajat. Terkait tugas UTS ujian tengah semester kemarin disuruh untuk membuat sebuah artikel jurnal atau dan lain sebagainya. Lalu saya sudah membuat artikel politik gender dan pilkada serentak di Sumatera Selatan pada masa sudah saya buat kemarin. Pendahuluannya yang membahas tentang perkembangan di negara data pandemi bukan terus meningkat tidak terkecuali pemilu kada di Musirawas atau Musirawas kemarin ada 2 kandidat calon, yaitu pasangan pertama yang bernama dari Insinyur Ratna Mahfud, dan kesimpulan yang saya dapatkan dari artikel yang saya buat di sini, idealnya pemilu harus digunakan baik dan demokratis, mengingat indikator demokratis salah satunya diukur dari kualitas pelaksanaan pemilu yang memenuhi prinsip demokrasi sendiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu terkait dengan kebijakan bias gender. Apakah bias gender itu masih relevan pada zaman saat ini? Bias merupakan kondisi yang memihak atau merugikan, sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Menurut Badan Statistik atau BPS, Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menurut provinsi dan jenis kelamin di Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa pria 75%, 43%, dan wanita 68,63%. Data tersebut menunjukkan bahwa akses hasil pembangunan pada wanita masih lebih rendah atau minim dibandingkan pria dalam memperoleh pendapatan itu sendiri. Dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dari bias gender inilah kita ketahui bahwasanya masih belum relevan dilaksanakan di Indonesia karena masih minimnya sumber daya dari SDM itu sendiri, sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya masih minim dalam mensupport elektabilitas politik perempuan yang ada di Indonesia ini. Jadi kesimpulannya bias gender belum relevan dilakukan di Indonesia. Video ini dengan statement kata-kata dari Imam Syafi'i yang dimana beliau mengatakan, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus siap dan tahan dengan perihnya kebodohan. Nah, jadi jangan pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Karena ketika kalian tidak menuntut ilmu dan mencari ilmu pengetahuan, lihatlah nanti ke depan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, mungkin itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.